berhasilnya suatu pendidikan untuk anak-anak itu ya ada kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara-saudaraku semua yang ada di rumah. Dan perkenalkan, saya Edi Santoso sebagai wali siswa ataupun mewakili Posta, mewakili wali siswa SD Takmirul Islam Surakarta. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Aris selaku Kepala Sekolah SD Takmirul Islam Surakarta, yang pada kesempatan kali ini adalah sebagai pemberi jawaban apa yang kami tanyakan, yang telah kami rangkum dengan pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wali siswa SD Takmirul Islam dalam agenda daring. Jadi begini Pak Aris selaku Kepala Sekolah SD Takmirul Islam, bahwa secara umum dalam kondisi pandemi ini SD Takmirul ataupun secara umum bahwa semua sekolah adalah belajarkan anak ataupun siswanya di rumah. Bagaimana strategi sekolahan ataupun SD Takmirul itu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di rumah ini, ya. Misalkan di sini ada orang tua itu yang kemungkinan bekerja tidak mendampingi anaknya, ataupun bahkan orang tua itu berada di luar kota. Nah, ini kan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua itu tidak memiliki perangkat, tidak memiliki laptop ataupun HP yang memadai untuk kegiatan daring ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi di SD Takmirul Islam ini sudah mempersiapkan strategi selama pembelajaran jarak jauh atau dilakukan secara online atau daring. Karena memang saat ini sebagaimana kita ketahui bahwasannya sudah ditetapkan sekolah itu masuk bisa tatap muka ya insya Allah mulai bulan Januari. Berarti ini kan kurun Juli sampai Desember. Nah, ini pembelajaran, setengah tahun lagi semester pembelajaran jarak jauh. Jadi begini, di SD Takmirul Islam telah membuat cara dalam pembelajaran selama kurang lebih 1 semester ini, yaitu dengan memadukan atau mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran jarak jauh, juga pemberian tugas secara langsung. Tetapi kita juga memikirkan bagaimana ini orang tua tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membeli kuota. Kemudian juga kami pikirkan orang tua bagaimana, ini kan orang tua juga ada yang bekerja dua-duanya. Mungkin HP-nya dibawa. Nah, HP-nya dibawa orang tua bekerja. Karena jika dibelikan sendiri, orang tua ada kekhawatiran tidak digunakan untuk belajar, tapi malah main game dan lain sebagainya. Lah, di SD Takmirul Islam ini memadukan antara daring dan luring. Daring ini yaitu dengan media podcast. Gambarannya begini, media podcast ini guru menerangkan yang bahannya itu melalui tetap buku, ya, buku pokok. Nah, di media podcast ini diterangkan, guru menerangkan dengan media buku, anak di rumah bisa menyimak atau memperhatikan juga dengan buku paket tersebut. Nah, itu.
Nah, di buku paket tersebut sudah ditunjuk mana yang diterangkan guru, itu ada petunjuknya. Nah, itu bisa dilihat sewaktu-waktu. Tidak harus misalkan tematik terjadwal pukul 9. Tidak harus waktu itu, tetapi ini sore nanti masih bisa dilihat, siang masih bisa dilihat. Gitu. Artinya bukan live gitu ya Pak? Bukan live, ya, nah, bukan live. Karena kalau live ini menyulitkan orang tua yang bekerja. Ya, nah itu ini salah satu solusi. Nah, itu. Nah, untuk jadwal sendiri, karena di SD Takmirul Islam ini sekolah full day. Ya. Kalau tatap muka itu kan masuk pukul 7, pulang pukul 15.30 atau setengah 4 ya. Nah, bagaimana ketika pembelajaran jarak jauh? Tetap di jadwal yang sudah dibuat, ini ya masuk pukul 7.30, kemudian pulang pukul 15. Atau pembelajaran itu di sini dibuat, berarti bukan pulang ya. Dari pembelajaran secara daring online itu dimulai 7.30 sampai nanti pukul 15. Sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal. Tetapi di sini tidak terus belajar, tidak. Nah, sebagaimana yang sudah dilaksanakan di SD Takmirul Islam. Jadi juga ada pembiasaan. 7.30 ini anak-anak pembiasaan apa yang sudah dilakukan di SD Takmirul Islam ketika tatap muka ini juga harus dilakukan di rumah. Dimulai sholat duha dulu. Nah, setelah sholat duha kemudian mengaji. Setelah mengaji baru pembelajaran tematik yang ini sudah kita buat secara sistematis, terjadwal, hanya tiga materi pokok. 3 materi pokok. Itu sudah tematiknya sudah, kemudian mapel agama maupun yang lain sudah terberikan atau diberikan. Ini. Jadi ya sudah sistematis, terstruktur. Pembiasaan dapat, akademik dapat. Nah, ini untuk. Jadi nanti dalam aplikasi itu nanti jadwalnya sekian itu ada pembiasaan. Misalkan jadwal pembiasaan, ya pembiasaan itu bagaimana memberikan edukasinya kepada siswa kan. Iya. Nah, yang kelas 2 sampai kelas 6 ini kan sudah ketika tatap muka itu sudah terbiasa. Oh, anak datang ke sekolahan pukul waktu pembiasaan atau pukul 7 kalau tatap muka itu kan sholat duha dulu. Nah, nanti di rumah ya terjadwal seperti itu. Lah bagaimana guru memantau? Ini tentunya harus ada kerjasama dengan orang tua. Nah, orang tua ya juga harus memantau. Nah, kalau orang tuanya bekerja bagaimana Pak? Nanti sore ditanya sholat duha atau belum, ngaji atau belum. Nah, itu bisa dilaporkan melalui Google Form yang sudah disediakan. Oh, laporannya melalui Google Form. Nah, melalui Google Form yang telah disediakan oleh sekolah ya, cuma mengisi misalkan sudah sholat duha, jawab ya. Kalau memang sudah anak mengerjakan sholat duha. Kalau belum ya dijawab belum atau tidak. Jadi kita tetap memantau pembelajaran harian jarak jauh di rumah melalui Google Form atau checklist itu. Kalau di sekolah itu tidak mengikuti kebiasaan atau pembiasaan itu biasanya ada sanksinya enggak Pak? Ada. Nah, mungkin nanti bisa diterapkan di rumah. Nah, ini bagi Bapak Ibu ya. Mari kita bersama-sama. Kalau di sekolah, anak-anak yang terlambat itu menemui wali kelasnya dulu. Ditanya kenapa terlambat. Kemudian tidak mengikuti pembiasaan, harus mengulang atau ya mengikuti pembiasaan susulan. Itu. Nah, kalau di rumah kok belum, misalkan sholat duha ditanya, berarti besok lagi biar tidak terulang. Nah, lebih diawasi lagi ini bagi Bapak Ibu wali murid, ngaji juga maupun pembiasaan yang lain. Lah bahkan di jadwal ini yang sudah kita buat, waktunya istirahat ya anak biar istirahat, isoma ya isoma, makan, tentunya makan ini ya di rumah, sholat ya bisa dilakukan di rumah ya, itu untuk pembelajaran daring. Kemudian tadi di blended atau dikombinasikan antara daring dan luring. Luring ini nanti Bapak Ibu kita juga memberikan tugas
pengambilan tugas, jadi orang tua dijadwalkan 2 minggu sekali ke sekolahan mengambil tugas, tetap dengan memenuhi protokoler kesehatan. Jadi ngambil pun ya kita shift, sesuai jadwal, kita terapkan betul-betul protokoler kesehatan. Nah, ini karena memang harus dilakukan, tidak bisa sepenuhnya secara daring, karena memang ya ada beberapa orang tua yang tidak bisa penuh pagi itu menemani, mendampingi anak-anak. Ya kemudian Pak, karena daring ini juga memerlukan kesiapan dari orang tua untuk mempersiapkan. Ya kalau mungkin anaknya itu kelas 3 ataupun kelas 4 mungkin sudah bisa dimandirikan. Nah ini apa yang perlu disiapkan oleh orang tua itu dalam kesiapan ini? Nah ini orang tua apa yang disiapkan di rumah. Nah inilah keberhasilan pembelajaran, apalagi selama daring, ini memang dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah, Bapak Ibu guru, dan orang tua. Orang tua tidak harus membelikan HP untuk anaknya khusus pembelajaran daring. Kalau memang HP itu yang dipegang orang tua, ya pakai HP yang dipegang orang tua itu saja. Maka di Takmirul Islam sudah memahami itu, akhirnya ya bagaimana pembelajaran itu bisa dilihat sewaktu-waktu. Jadi tetap dengan bimbingan orang tua. Karena kita juga tidak mau karena pemberian fasilitas dari orang tua HP itu akhirnya nanti ketika sudah pembelajaran tatap muka, anak itu ketergantungan dengan HP. Mungkin ditinggal orang tuanya bekerja, HP-nya ditinggal, belajarnya hanya setengah jam, 1 jam, nah selebihnya untuk bermain game. Itu. Ya. Oke, kemudian ini Pak, dalam hal pembelajaran di sekolah ini kan tentunya ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, baik orang tua itu ada kewajiban, ya kewajiban itu kaitannya dengan tentunya dengan pembelian buku, pembelian alat-alat yang lain, sekarang mungkin pembelian ataupun pengadaan HP, kemudian juga pembayaran tentang SPP. Nah ini bagaimana tentang SPP ini untuk kebijakan dari sekolah SD Takmirul ini? Bisa mungkin ada solusi. Misalkan banyak sekarang ini kan sebenarnya banyak orang tua yang istilahnya itu putus hubungan kerjanya misalnya gitu. Ya. Untuk SPP ini sudah menjadi suatu keputusan dari yayasan juga. Bahwasanya di SD Takmirul Islam itu ada kebijakan pemotongan SPP 25%. Nah, 25% dari SPP orang tua. Nah, tetapi kami tetap berharap karena sekolah swasta memang biaya operasional terlebih untuk menggaji guru karyawannya itu kan ya dari pembiayaan dari orang tua, nah dari SPP, dari infak. Kalau bos kan untuk operasional, ya, ini walaupun juga bisa digunakan untuk gaji guru, tetapi dari SD Takmirul memang gaji guru itu kan full dari SPP. Nah ini sudah kita hitung di RAPB, maka bisa kita bisa memberikan potongan sebesar 25%, tetapi maksimal ya. Tapi kami tetap berharap bagi orang tua wali murid yang mampu bisa membayar penuh. Jadi subsidi silang yang selama ini diterapkan di SD Takmirul Islam bisa berjalan. Saling membantu. Ini alhamdulillah, ini juga ada orang tua yang sudah menyampaikan, saya tak 100% saja Pak, tidak apa-apa. Tapi juga ada yang 25% saya tetap saya ambil Pak, silahkan. Memang itu sudah hak yang diberikan ke wali murid. Terus kemudian juga ada yang mungkin tadi di PHK, ini sudah
3 bulan kemarin kan ini sudah terjadi, ada orang tua yang ke sekolahan, akhirnya ya kita beri solusi untuk keringanan atau jangka waktu pembayaran. Nah, ini memang bagi orang tua yang betul-betul berdampak sampai bisa ya menunjukkan ke sini bahwa SKTM surat keterangan tidak mampu dari RT kelurahan kita subsidi. Bahkan di sini juga seperti anak yatim diberikan gratis, subsidi atau ya. digratiskan ya. Iya. Terus untuk fasilitas di rumah HP tadi sudah saya sampaikan, Iya, iya. anak tidak harus dibelikan HP. Pisau. Nah, itu tidak harus dibelikan HP. Nah, itu tadi jadi bisa dilihat sewaktu-waktu. Nanti orang tua pulang kerja ya baru diberi bimbingan. Lah kemudian belajarnya di rumah bagaimana? Kan ini sudah terjadwal. Otomatis kan ini jadwal ini nanti juga kita berikan ke orang tua. Anak-anak tahu. Nah, pembelajarannya ya bisa langsung melalui buku. Artinya untuk pengembalian ataupun pemotongan 25% itu apa misalkan bisa untuk beli kuota misalnya dalam 1 bulan ataupun bagaimana ataupun mungkin dari sekolahan ada pengembalian untuk beli kuota seperti yang kemarin apa gimana itu Pak? Nah, karena ini sudah dipotong secara otomatis SPP 25%, ya harapannya itu untuk bisa mensubsidi membeli kuota ataupun yang lain. Jadi nanti sudah tidak ada lagi dari sekolah memberikan subsidi kuota karena memang sudah otomatis dipotongkan dari SPP. Lah di SD Takmirul Islam ini kan include antara SPP operasional kegiatan itu ya sudah include di SPP. Jadi sudah tidak ada uang kegiatan tersendiri. Uang makan juga sudah tersendiri yang tidak bayar. Memang murni di SPP. Untuk kelas 1 2 juga tidak ada snack. Snack berarti selama daring juga tidak membayar. Nah, itu berikan. Ya. Kemudian untuk buku ya tadi buku memang ada buku pokok, ada buku pendamping. Ini pun kita tidak mewajibkan. Ya. Ini tidak mewajibkan. Silahkan apa yang sudah disampaikan dari sekolah. Ya. Oh mau pakai buku dulu kayaknya ya silahkan. Mau pakai buku kakaknya. Iya, nah pakai buku kakaknya masih bisa dipakai. Silahkan. Ini sudah juga kita terapkan subsidi silang karena juga ada orang tua yang mengendaki. Buku karena memang sebagai acuan pokok. Kapan lagi kalau tidak akan beli buku karena memang itu menjadi bahan pokok alat. Nah, pembelajaran. Nah, bagi yang tidak mampu juga sudah kami sampaikan melalui wali kelas. Ya, ada keringanan sudah kita subsidikan buku yang pegangan wajib itu juga sudah kita berikan itu. Ya, Bapak, terima kasih. Ya. Kelihatannya apa yang kami sampaikan dari sebagai perwakilan dari Posta, saya selaku Ketua Posta SD Takmirul Islam sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang kebijakan-kebijakan yang untuk pembelajaran daring ini, maka kalau ada kekurangnya dan ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik jariah kita dalam rangka untuk menggali mendulang emas yang telah kita tanam sebagai anak kita nanti pada masa-masa yang akan datang di dunia dan di akhirat nanti. Nah, mestinya hal ini karena semuanya sama-sama berjuang dan ya tentunya akan menjadi sangu kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik dan amal jariah bagi para orang tua dalam rangka menyekolahkan putra-putrinya untuk masa depannya. Ya. Sekian dari saya, kekurangannya mohon dimaafkan Pak Arif. Sama-sama. Ya, mungkin sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup Pak Edi, mari Bapak Ibu kita bersama-sama karena berhasilnya suatu pendidikan untuk anak-anak itu ya ada kerjasama
antara orang tua dengan pihak sekolah, kami selaku orang tua di sekolahan, Bapak Ibu selaku wali murid, orang tua kandung, ini ya harus ada kerjasama yang baik kalau memang anaknya pengen ya memperoleh pendidikan atau keberhasilan di bidang pendidikan. Yang perlu kita pahami semuanya, mahal atau tidak suatu pendidikan itu, karena memang anak ini merupakan suatu investasi yang sangat berharga ya, dibanding yang lain. Karena tidak hanya di dunia Pak, ini fit dunia wal akhirah. Ya. Nah, kalau anaknya alim, alimah, soleh, solihah, akan senantiasa mengirimkan pahala untuk orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya baik semasa hidup maupun sudah tiada. Nah, ini bagaimana SD Takmirul Islam memberikan itu semuanya. Ya, jadi tidak hanya semata jangka pendek ini untuk di dunia saja, tetapi bagaimana kita membekali anak-anak ya ini betul-betul sesuai harapan orang tua. Investasi yang diharapkan. Maka Bapak Ibu, mari selama pembelajaran jarak jauh ini kita bersama-sama berkolaborasi yang baik. Bagaimana anak-anak belajar dari rumah tetap senang, tetap gembira. Ini yang perlu kita jaga. Nah, bahagia, fun, happy. Kita perlu bersama-sama menjaga psikologi anak. Biar moodnya tetap terjaga. Tetap semangat belajar. Nah ini, mari Bapak Ibu, kalau ada masalah-masalah mungkin berkaitan dengan pembelajaran anak di rumah, silakan berkomunikasi dengan wali kelas, kita cari solusinya bersama-sama, agar anak belajar dari rumah tetap dengan keadaan nyaman, semangat untuk menuntut ilmu. Insya Allah itulah akan menjadi modal yang berharga untuk anak-anak kita. Ya, mungkin itu Pak Adi, dari sekolah kami juga mewakili Bapak Ibu guru karyawan di SD Takmirul Islam. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti sebelum ada pandemi ini. Kami juga mohon maaf, ya, semoga nanti semuanya berjalan dengan baik, pandemi ini segera berakhir, ya. Kemudian kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Ya, amin.